harapan kita setelah Kampung Sarugo masuk dalam nominasi API, tentunya Kampung Sarugo akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan kita dari pelaku pariwisata dapat mengemasnya dalam beberapa paket-paket tur, dan tentunya ini akan bisa dinikmati oleh beberapa teman-teman kita, yaitu dari travel agent dan sebagainya, untuk memasarkan paket-paket wisatanya. Dan juga Kampung Sarugo ini mulai dikenal tidak saja tentang kearifan lokal, adat istiadat, tetapi juga sejarahnya yang cukup terkenal di sini, di mana di sini juga ada rumah peninggalan Syekh Rukun Perwira Negara, kemudian ada monumen PGRI dan sebagainya. Tidak itu saja, Kampung Sarugo juga memiliki hutan yang cukup luas dengan berbagai habitatnya yang ada, baik flora dan fauna yang langka. Tentunya ini sangat diminati oleh para wisatawan-wisatawan yang memiliki minat tersebut. Pak, tren pariwisata sekarang seperti apa, Pak? Oke, tren pariwisata sekarang sebenarnya lebih menikmati kepada alam langsung, kemudian juga menikmati kearifan lokal, di mana lebih dikenal dengan sebutan atau istilah Minang khusus, di mana wisatawan menikmati secara langsung atraksi-atraksi yang ada, dan juga mereka bisa langsung beradaptasi dengan masyarakat lokal. Dan juga mereka menikmati berbagai macam kuliner-kuliner khas yang ada di desa-desa atau kampung-kampung wisata. Pak, namanya Pak? Ya, nama saya Muhammad Subari. Kebetulan sehariannya menjalankan perusahaan yang kita beri nama Pesona Jejak Wisata Tour and Travel yang berkantor pusat di Kota Wisata Bukit Tinggi.